Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, yang saya hormati Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, yang saya hormati terlebih khusus Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, karena pada dasarnya yang telah memutus program untuk setelah sholat zuhur berjamaah. Yang saya hormati penyelenggara haji dan umroh, yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta atau jamaah sholat zuhur pada kesempatan hari ini. Pertama-tama dan terutama tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT yang pada kesempatan ini telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, karena dengan kenikmatan umur yang panjang kita bisa melaksanakan kegiatan puasa di bulan Ramadan, karena banyak di luar sana saudara-saudara kita yang tidak sampai ke detik ini, yaitu menjalankan amalan bulan Ramadan, salah satunya puasa. Dan alhamdulillah kita telah diberikan kesempatan untuk itu. Assalawat serta ta'lim salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan kita pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kultum tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam, sebuah amanah dan tanggung jawab yang besar. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum jauh kita membahas tentang kepemimpinan dalam saya akan menyampaikan hal yang mendasar tentang apa itu pemimpin dan apa itu kepemimpinan. Secara garis besar, kepemimpinan itu fokusnya adalah ke orang. Intinya orang yang melaksanakan atau mempunyai peran, memiliki posisi di bidang pemimpin. Intinya yang memimpin orang-orang di suatu instansi atau lembaga tertentu. Di sini prinsipnya pemimpin orang yang diberi amanah untuk memimpin suatu lembaga atau instansi, baik dia itu berposisi sebagai pimpinan tertinggi, misalnya presiden, mungkin lembaga dewan yang tertinggi, MPR, DPR, terus sampai ke kita lah, intinya di instansi-instansi pemerintah, baik itu yang sifatnya vertikal maupun daerah. Lebih terkhusus lagi di Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, karena pada dasarnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang dipimpin oleh seorang kepala kantor dan membawahi beberapa seksi, dan di seksi itu juga
sebagai pemimpin karena mempunyai beberapa staf. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Kepemimpinan di sini bisa dikatakan juga sebagai suatu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Intinya proses dilakukan itu untuk mengondisikan suatu instansi ataupun lembaga yang dipimpin biar bisa menyukseskan program yang dicanangkan oleh lembaga tersebut, ataupun kalau di kantor, kepala kantor ataupun kepala eksekusi dan lain sebagainya. Intinya proses mempengaruhi orang sehingga bisa bekerja dan bisa menyukseskan program instansi ataupun program organisasi. Jadi oleh sebab itu dalam rangka menyukseskan suatu program di instansi ataupun di organisasi, peran pemimpin dan kepemimpinannya ini sangat diperlukan. Karena pada dasarnya kalau seseorang pemimpin belum tentu beliau sebagai leader dalam artian mempunyai watak kepemimpinan ataupun kemampuan di dalam bidang kepemimpinan. Karena pada dasarnya kepemimpinan itu juga dipengaruhi oleh orang per orang dalam artian personal. Karena di kepemimpinan itu ada istilah gaya kepemimpinan di dalam suatu lembaga yang dimiliki oleh orang per orang. Di sini banyak, mungkin kalau kita mau lihat dalam sebuah negara yang besar, Indonesia, yang menganut asas demokrasi, gaya kepemimpinan demokrasi. Kalau gaya kepemimpinan demokrasi, prinsipnya gaya kepemimpinan yang mengarah kepada masukan ataupun dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat secara umum seperti itu. Intinya masukan-masukan pendapat-pendapat dari orang per orang. Kalau kita berbicara instansi, dari instansi ke instansi, orang per orang di dalam instansi itu akan punya pengaruh besar di dalam proses kepemimpinan tersebut. Karena feedback ataupun umpan balik dari bawahan kita akan menjadi bahan untuk membuat keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Ada juga kepemimpinan yang sifatnya otokratis. Pemimpin yang sifatnya arahnya ke otoriter. Jadi sebuah instansi kesannya yang ditampilkan itu adalah punya saya. Jadi semuanya disetting oleh saya, kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, sehingga feedback ataupun umpan balik yang diharapkan dari staf maupun dari anggota organisasi itu tidak nampak di sini. Semuanya dikendalikan, disetting oleh pemimpin tersebut, sehingga keputusan-keputusan walaupun pada dasarnya tidak berpihak kepada instansi yang dipimpin, itu tetap menjadi suatu keputusan instansi tersebut. Ada juga yang sifatnya gaya kepemimpinan multikultural, karena pada dasarnya kita Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, terdiri dari bermacam suku, ras, dan etnis. Oleh sebab itu gaya kepemimpinan yang kita gunakan bisa juga memang mengarah ke gaya kepemimpinan multikultural, karena pada dasarnya setiap etnis, setiap suku yang berada di instansi kita mempunyai adab kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, belum tentu kalau dari segi bahasa maupun tata cara baik menurut kita, halus menurut kita, tapi belum tentu menurut etnis yang lain itu bagus dan bisa
diterima dengan baik. Karena pada dasarnya suatu kepemimpinan, pemimpin yang baik akan diterima oleh bawahan ataupun organisasi yang dipimpinnya apabila bisa mengakomodir ataupun menyalurkan aspirasi keinginan salah satu dari anggota yang dipimpinnya. Ada juga yang kepemimpinan transaksional, dalam artian transaksi. Kan sering kalau di Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang tiap awal tahun ada itu perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja di sini kalau tidak tepat otomatis akan ada sanksi-sanksi. Kalau tepat bahkan mempunyai prestasi akan dikasih penghargaan. Nah, itu sudah sering kita lakukan setiap tahunnya. Banyak seksi-seksi yang memberi penghargaan kepada staf-stafnya. Nah, itu salah satu bentuk gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan intinya sangat berpengaruh, karena dengan kita menerapkan gaya kepemimpinan di organisasi yang tepat, saya yakin organisasi yang dipimpin akan berkembang dengan baik. Karena pada dasarnya yang dipimpin itu senang dengan apa yang kita lakukan, otomatis motivasi kerja akan meningkat. Orang akan berbuat semaksimal mungkin, memberdayakan dirinya. Karena pada dasarnya kalau di suatu instansi maupun dimanapun kita berada, penghargaan itu sangat diperlukan oleh seseorang. Kalau dia merasa dihargai di tempat itu ataupun di instansi itu, di organisasi itu, beliau akan bekerja semaksimal mungkin, sehingga tujuan organisasi, tujuan pimpinan akan tercapai dengan baik. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, pada dasarnya kepemimpinan seseorang juga bisa dipengaruhi oleh faktor individu ataupun faktor pemimpin tersebut. Karena pada dasarnya memang kita sebagai manusia memiliki hawa nafsu, salah satunya nafsu amarah. Karena tidak menutup kemungkinan seseorang pemimpin di dalam kondisi tertentu tidak bisa mengendalikan amarahnya. Nah, sehingga muncul perkataan-perkataan yang tidak diinginkan, sehingga berakibat akan menyinggung dari personal yang ada di instansi tersebut. Nah, dan itu akan punya efek memacetkan roda organisasi. Bisa saja orang yang bersangkutan saat dimarah, saat dibentak, saat dimaki, karena kita suatu sistem, suatu organisasi, setiap lini itu mempunyai peran masing-masing, dan diharapkan peran itu bisa mendongkrak kemajuan organisasi yang kita pimpin. Marah satu orang, marah dua orang, macet roda organisasi tidak berputar sesuai dengan kita inginkan. Jadi tujuan kepemimpinan, tujuan yang kita inginkan itu tidak tercapai, apalagi tujuan organisasi. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kepemimpinan pada dasarnya dapat dilaksanakan tidak lepas dari praktik ataupun posisi siapa saja, terlepas dari posisi mereka. Kepemimpinan yang kita inginkan sebetulnya yang idealnya itu adalah kepemimpinan yang amanah. Bagaimana di sini yang dimaksud dengan kepemimpinan yang amanah? Kepemimpinan pada dasarnya bukanlah sekedar kekuasaan, melainkan amanah yang dipertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya sabda Rasulullah SAW bersabda di sini, setiap kalian adalah pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Intinya sekecil apapun pemimpin, baik itu pemimpin rumah tangga,
pemimpin sebuah organisasi non formal maupun pemimpin organisasi formal, itu pasti ada program, pasti ada interaksi, pasti ada komunikasi di dalam menyukseskan sebuah organisasi. Pemimpin itu pasti melakukan banyak kegiatan. Kegiatan itu akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Bapak Ibu yang saya hormati, sifat-sifat kepemimpinan dalam Islam. Tentu kalau kita berbicara tentang sifat kepemimpinan dalam Islam, rujukan kita adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, karena pada dasarnya beliau adalah pemimpin dunia yang sangat sukses. Dari segi kepemimpinan negara, jelas beliau sangat sukses. Intinya tidak banyak permasalahan-permasalahan yang muncul. Dari segi pemimpin militer, beliau sangat sukses memimpin militer. Dari segi pimpinan rumah tangga, dan kita mungkin mengikut suri teladan beliau di dalam memimpin rumah tangga kita. Dan mungkin kalau ingin menjalankan sunnahnya, nah kan kita kalau tidak kebentur aturan, saya yakin semangat bapak-bapak yang di depan ingin menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, ya Pak ya. Itu salah satu wujud intinya bagaimana kita mengakomodir. Dan kalau kita lihat data, mungkin data kependudukan Kabupaten Bengkayang di dunia, di Indonesia, perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Jadi sudah sewajarnya kita menjalankan sunnah seperti itu. Jadi kita, maksud saya acuannya di sini adalah kepemimpinan Rasulullah di dalam menjalankan kepemimpinan di dalam rumah tangga beliau, dan merupakan salah satu referensi kita. Di sini sifat-sifat kepemimpinan yang harus kita teladani. Yang pertama, sidik, jujur. Seorang pemimpin itu harus jujur, karena sekarang ini kayaknya untuk jujur betul-betul memang agak sulit. Jangankan pemimpin dalam suatu organisasi maupun formal maupun non formal, di dalam memimpin rumah tangga kadang-kadang kita juga tidak jujur. Selanjutnya yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Kondisi sekarang ini kan banyak kasus-kasus, apalagi di zaman presiden kita nih, Presiden Prabowo, banyak kasus terungkap, dalam artian banyak kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita. Itu salah satu bentuk kepemimpinan yang tidak amanah. Kalau amanah, saya yakin hal itu tidak terjadi. Salah menggunakan jabatan. Selanjutnya, tablik, menyampaikan. Pemimpin kan harus menyampaikan seharusnya yang disampaikan. Jangan sampai tidak perlu disampaikan. Yang terakhir, patona. Patona namanya. Pemimpin harus cerdas dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Intinya seperti itu. Intinya pemimpin harus cerdas, karena kalau pemimpin tidak cerdas, sebuah organisasi tidak akan sukses dipimpin. Karena banyak permasalahan-permasalahan di organisasi yang perlu analisa dan memerlukan kecerdasan dari seorang pemimpin. Selanjutnya, yang terakhir, pada dasarnya di bulan Ramadan ini
langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sebagai pemimpin agar di bulan Ramadan ini kita selain mendapatkan pahala puasa dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, sebagai pemimpin yang baik kita harus melatih diri menjadi pemimpin yang baik. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan, persinggungan di dalam proses kepemimpinan kita di sebuah organisasi yang kita pimpin kita lakukan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, banyak kasus korupsi, banyak kasus penganiayaan. Salah satunya kita sebagai pelayan publik, banyak pelayanan-pelayanan publik yang tidak dilaksanakan sebaik mungkin. Harapannya karena ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, kita mengacu kepada arah kepemimpinan yang baik, arah organisasi yang baik sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan organisasi yang diinginkan oleh sebuah organisasi. Karena pada dasarnya sesuai dengan yang di depan kantor, pemimpin yang sukses salah satunya kan sukses di keluarga, sukses di instansi atau di kantor, dan sukses di masyarakat. Dari sukses Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena pada dasarnya kesalahan itu muncul dari saya sendiri. Oleh sebab itu ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, apalagi ini konteksnya kepemimpinan. Saya yakin pasti ada yang bersinggungan, karena saya yakin pola dan gaya yang kita terapkan di dalam memimpin staf ataupun memimpin organisasi kita itu sangat berbeda. Dan saya dengan Abah itu sangat berbeda. Bagaimana perlakuan terhadap staf, bagaimana perlakuan terhadap pelayanan orang-orang yang datang ke instansi kita, yang memerlukan pelayanan kita, itu saya yakin itu pasti ada perbedaan. Oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini, seandainya ada kesalahan yang menyinggung dari bapak-bapak pemimpin instansi ataupun pemimpin-pemimpin di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, saya mohon maaf sekali lagi. Lebih kurangnya saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.